Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suharti Ningsi, NIM saya 80201800150. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis untuk tugas kewirausahaan. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi ataupun perusahaan. Jadi di sini saya akan membahas beberapa lingkungan bisnis, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang lingkungan internal. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tenaga kerja, modal, material atau bahan baku, peralatan atau perlengkapan produksi, dan metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan perusahaan dan juga mengetahui kelemahan perusahaan. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Kondisi dan kekuatan yang berada di dalam organisasi. Yang pertama, pemilik merupakan orang-orang yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis tertentu. Yang kedua, dewan direksi merupakan orang-orang yang dipilih oleh para pemegang saham dan bertanggung jawab mengawasi manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan tujuan. Ketiga, karyawan. Karyawan adalah orang-orang yang bekerja di suatu organisasi yang selaras dengan tempat kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Keempat, lingkungan kerja fisik adalah lingkungan fisik aktual dari organisasi pekerjaan yang dilakukan orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor perusahaan yang tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel luar negeri yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja. Lingkungan eksternal dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan khusus atau mikro dan lingkungan umum atau makro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contoh, pertama, pemasok atau supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Kedua, perantara, misalnya distributor, pengecer, yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi ke konsumen. Ketiga, teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses, kerja, peralatan metode, dan lain-lain. Keempat, pasar sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contoh, yang pertama, keadaan alam, SDA, dan lingkungan. Yang kedua, politik dan hankam, yaitu kehidupan operasional perusahaan sangat terpengaruh oleh politik dan hankam negara di mana perusahaan berada menciptakan. Yang ketiga, hukum. Yang keempat, perekonomian. Yang kelima, pendidikan dan kebudayaan. Yang keenam, sosial dan budaya. Yang ketujuh, kependudukan. Dan yang terakhir, hubungan internasional. Baiklah, sekian penjelasan lingkungan bisnis dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.